Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Nadifah, absen 30. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyimpangan sosial, materi sosiologi dari kelas 8, SMP atau MTS sederajat. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama yaitu pengertian penyimpangan sosial. Sebenarnya apa sih penyimpangan sosial itu? Yang kedua yaitu penyimpangan sosial berdasarkan jenisnya. Ada dua, yang pertama yaitu penyimpangan primer, yang kedua yaitu penyimpangan sekunder. Poin ketiga yaitu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang, baik berdasarkan sifatnya maupun berdasarkan pelakunya. Dan yang terakhir yaitu adalah peran pemerintah untuk menanggulangi atau mengurangi adanya perilaku menyimpang di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari disimak video berikut. Nah, jadi penyimpangan sosial adalah tindakan yang melanggar norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Secara mudah, perilaku menyimpang adalah setiap tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Deviation atau deviasi adalah suatu norma yang terjalin dan berlaku di dalam masyarakat. Konformitas adalah mereka yang taat sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan mereka yang berperilaku menyimpang disebut dengan devian. Sebenarnya tidak semua perilaku menyimpang berdampak negatif. Ada juga kok perilaku-perilaku menyimpang yang kini dianggap lumrah dan dapat diterima di masyarakat. Namun, yang menjadi masalah adalah beberapa perilaku menyimpang yang memiliki dampak buruk dan dapat merugikan banyak orang. Penyimpangan sosial berdasarkan jenis. Yang pertama yaitu penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Biasanya masih diterima oleh masyarakat. Misalnya, pengemudi mobil yang baru pertama kali melanggar rambu lalu lintas yang sebelumnya belum pernah melakukannya. Yang kedua yaitu penyimpangan sekunder. Penyimpangan ini adalah penyimpangan yang nyata dan seringkali terjadi sehingga berakibat cukup parah dan mengganggu orang lain. Misalnya, melakukan pencurian. Penyebab penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir oleh seseorang itu. Yang kedua yaitu faktor objektif. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan. Seperti misalnya keadaan rumah tangga antara hubungan orang tua dan anak yang tidak serasi atau tidak harmonis. Bentuk penyimpangan sosial berdasarkan sifat. Yang pertama yaitu bersifat positif. Perilaku menyimpang bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur yang inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seorang diri. Penyimpangan ini biasanya diterima oleh kalangan masyarakat karena sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini.
Contoh, emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. Wanita karir adalah wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial, baik kerja pada orang lain maupun punya usaha sendiri. Wanita karir identik dengan wanita cerdas atau wanita pintar dan wanita modern. Sebelum adanya emansipasi wanita, perempuan hanya bertugas sebagai sebatas ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya dan urusan-urusan rumah lainnya. Kegiatannya sangat dibatasi. Tetapi pada saat ini, di era perkembangan zaman, banyak wanita-wanita karir yang sukses dengan pekerjaannya dan telah meraih hal-hal yang positif, baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Contoh yang kedua yaitu Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week adalah tiruan dari Paris Fashion Week yang menjadikan jalanan sebagai ajang pameran busana. Jika di Paris, Fashion Week diikuti oleh desainer-desainer kondang. Citayam Fashion Week ini awalnya dimulai oleh anak-anak muda yang sekedar nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Kenapa penyimpangan tersebut dianggap dengan penyimpangan positif? Karena penyimpangan tersebut dianggap positif, banyak anak-anak muda atau remaja yang dapat menuangkan ide-ide kreatifnya mengenai fashion atau mengenai tampilan busana. Yang kedua yaitu perilaku menyimpang bersifat negatif. Perilaku menyimpang bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan sesuatu hal yang buruk. Perilaku menyimpang yang negatif didasarkan pada kaidah sosial yang dilanggar. Pelanggaran terhadap kaidah susila dan adat istiadat pada umumnya dinilai lebih berat daripada pelanggaran terhadap tata cara dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Penyimpangan sosial berdasarkan pelaku. Yang pertama yaitu penyimpangan individual. Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, yaitu seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas ketika sedang berkendara. Dan yang kedua, yaitu ada seseorang yang bertindak sendirian melaksanakan suatu kejahatan seperti melakukan penodongan senjata api kepada korban atau kepada orang lain untuk merampok atau hal yang lainnya. Kedua yaitu penyimpangan kolektif atau kelompok. Penyimpangan kolektif atau kelompok yaitu penyimpangan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang bereaksi secara bersama-sama atau kolektif. Mereka patuh pada norma kelompoknya yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya yaitu kenakalan remaja, seperti tawuran antar pelajar yang dilakukan di jalanan dan meresahkan masyarakat lain. Yang kedua yaitu aksi kejahatan begal.
yang dilakukan lebih dari satu orang untuk kejahatan. Upaya pemerintah dalam penanggulangan. Yang pertama, dengan menegakkan hukum yang berlaku, dengan tujuan agar pelaku penyimpangan mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu penanaman sejak dini untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku melalui sekolah, baik peraturan yang berlaku di sekolah maupun peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat umum. Yang ketiga, melakukan penyuluhan tentang perilaku menyimpang kepada masyarakat luas, tentang bagaimana dampaknya, baik dampak untuk diri sendiri maupun dampak untuk orang lain yang sangat merugikan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.